Hadirin ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita temanya adalah berkumpul bersama keluarga di surga. Ini lanjutan daripada bulan lalu. Namun insya Allah saya akan sedikit ulang dan saya sampaikan prolog yang berbeda dengan yang ketika saya sampaikan di sana. Nah hadirin, berkumpul bersama keluarga adalah satu kenikmatan. Betul atau betul sekali? Kan kita sering dengar mangan orang mangan, sing penting kumpul. Enggak salah ya bahasa Jawanya, enggak? Kalau salah boleh nanti ini. Baik, ini kan pembukaan, tenang dulu ya. Nah, Iwan dan akhwat sekalian, bahkan di Indonesia ini ada tradisi, ya, saking ingin berkumpul dengan keluarga ketika momen Lebaran Idul Fitri. Tiket mahal tidak masalah, jalan macet bukan halangan, betul enggak? Jarak jauh bukan, yang penting sing kumpul dengan keluarga. Karena memang kumpul dengan keluarga itu beda kumpul dengan sahabat. Beda, meskipun kumpul dengan sahabat pun adalah sebuah kenikmatan. Karena persahabatan yang dibangun karena Allah itu akan kekal abadi sampai kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Al-ahillau yawma idim ba'duhum li ba'din adu. Keluarga pada hari ini satu dengan yang lain akan jadi musuh, illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Maka kumpulnya kita, bersamanya kita harus dibangun dasarnya takwa, agar pertemuannya, perkumpulannya bukan hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Nah, dan perlu diketahui, semua kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia ketika di dunia, maka itu pun akan ada di surga kelak. Seperti kita ingin berkumpul dengan keluarga ada. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 31. Walakum ma tashtahi anfusukum. Bagi mereka penghuni surga apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi mereka apa yang diminta. Ini janji Allah. Ayat berikutnya, nujulam min ghafurir rahim, yang diturunkan dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bahagianya kita berkumpul dengan keluarga di dunia, maka itu akan terlaksana juga kelak di akhirat. Insya Allah. Kebersamaannya mungkin sama di dunia, tapi nikmatnya beda, Pak. Persamaan nama, sebagaimana kita sering mendengar, ketika penghuni surga mendapatkan kenikmatan, mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini seperti yang kami diberikan rezeki sebelumnya. Walakum fiha ma Tetapi mereka tidak sama. Maksudnya hanya namanya saja. Seperti kumpul, insya Allah kumpul, tapi kenikmatan kumpul di surga beda dengan di dunia ini. Lebih nikmat tentunya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd di ayat 23. Jannatu adn yaduhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim. Allah Ta'ala mengatakan surga Aden yang akan dimasuki di dalamnya oleh orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak, istri dan anak cucunya. Jadi insya Allah nanti bisa kumpul lagi di sana. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar.
Kita senang kumpul di sini, kita senang kumpul dengan keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan, ketika momen lebaran itu tiket mahal ditebak, betul nggak? Jalanan macet nggak peduli, betul nggak? Panas terik, hujan badai pun tak masalah, betul nggak? Karena saking ingin. Nah, kenapa kita nggak ingin kumpul lagi, Pak? Kumpul di surga tentu kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Ar-Ra'd ayat 23 ini, beliau mengatakan yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal abai wal ahlina wal abna'i. Allah akan mengumpulkan di antara mereka dan orang-orang yang mereka cintai, minal aba, dari kalangan bapak-bapak mereka, wal ahlin, dan keluarga mereka, wal abna, anak cucu mereka. 7 turunan bisa ngumpul jika semua masuk surga. Nanti kita jelaskan, makanya kita harus berusaha masuk surga. Nanti saya jelaskan surga dan bagaimana proses masuk surga, ya. Mimman huwa salihu liduhulil jannah, bagi orang-orang saleh tentunya. Makanya jangan masuk surga itu sendirian. Jangan pengen selamat itu sendiri. Ingat anak, ingat istri. Karena nanti itu banyak yang bertentangan. Wong kita tahu Nabi Lut dan Nabi Nuh istrinya di neraka. Fir'aun istrinya di surga. Maka kita ini harus dengan istri kita. Karena kelak istri kita di surga itu jadi ratunya bidadari. Bahkan lebih cantik, Pak. Nanti saya jelaskan bidadari cantik kayak istri bapak ini. Sekarang sabar. Dia jangan gampang bosan. Hari ini hidungnya nggak mancung, nggak apa-apa. Nanti pasti mancung di sana. Sabar, gitu kan. Aku pengen bareng sana, gitu ya. Aku pengen nambah. Ya. Nah, kita lanjut nih, perkataan Ibnu Katsir belum selesai ini, ya. Miman huwa salihun liduhulil jannah minal mu'minin litaqurra ainahum bihim, supaya sejuk sedap pandangan mereka. Kan kalau kita ngumpul baik-baik semua, betul nggak? Seneng kan, betul nggak? Lihat anak baik, lihat anak nurut, itu seneng sekali, betul nggak? Dan itu nggak bisa dibeli dengan duit, betul nggak? Saya sering sampaikan, anak kita itu adalah intan yang sangat mahal. Kalau hari ini belum taat, jangan pernah berkata buruk tentang mereka. Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma'akul rajul min kasbihi. Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan seseorang itu hasil jerih payahnya. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu merupakan jerih payah orang tua. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, An-Najm ayat 39, tidak ada nanti itu yang mengalirkan pahala, bagian-bagian untuk orang tua kecuali yang mereka usahakan, dan anak adalah usaha orang tua. 1000 orang dibayar berdoa, semua dibayar, nggak mungkin sampai, Pak. Beda dengan anak. Tapi anak gak sekedar anak, makanya kita usahakan anak kita jadi yang saleh. Karena ketika Rasul mengatakan, idamata ibnu Adam inqata amalu ilamin salasin, di antaranya apa? Wa waladun salih. Nggak cukup walad saja. Kan kalau kita belajar bahasa Arab itu apa? Itu sifatnya harus disifati dengan sifat yang soleh. Makanya yang masuk surga juga turunan-turunannya yang soleh. Hatta innahu tarfa'u darajatul adna ila darajatil adla min gori tangkisili dalikal a'la ala darajati. Sampai nanti itu akan terangkat derajat yang rendah di surganya ke surga yang tinggi. Kan nanti itu derajat surga itu tergantung bagaimana Quran, hafalan dan pengamalannya.
Allah akan berfirman nanti di akhirat, Iqra wartaqi warutil. Baca, tartilkan dan naik. Fa inna manzilataka fi akhirin ayat allati qara'ta, karena kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Bapaknya juz 30, anaknya 30 juz, jangan sedih. Nanti terangkat naik oleh anaknya. Makanya sekarang yang belum ada di keluarganya yang 30 juz, usahakan. Enggak dirinya, ya anaknya. Dirinya pun harus berusaha. Ya, kemudian anaknya, enggak nanti anaknya, cucunya, kan gitu. Terus supaya mereka bisa narik ke atas. Ini kata Ibnu Katsir dan ini kata para ulama. Kesolehan itu akan angkat. Bahkan hadirin, seorang ayah, seorang kakek itu akan mendapatkan karunia karena kesolehan turunannya. Ketika di surga dia nanya kepada Allah, ya Allah, aina li hadza, ini dari mana kok saya dapat ini banyak, padahal amal saya itu nggak cukup untuk ini. Apa kata Allah menjawab, bi istighfari waladakallak, disebabkan anak turunanmu memohonkan ampun untukmu. Sering istighfarkan orang tua. Gimana? Kalau sudah hafal, Rabbighfirli wali walidai warhamhuma kama, itu mengistighfarkan orang tua. Cuman mohon maaf, ini nggak maksud ingin apa gitu ya. Lihat kalimat ini, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kata sebagian ulama, orang tua yang akan dapat faidah daripada doa ini adalah orang tua yang ngurus anaknya. Karena kalimatnya kama rabbayani, sebagaimana dia mengurus aku shaghira. Kan ngurus ya waktu kecil. Jadi mohon maaf, jangan gampang jengkel ngurus anak itu. Anak itu kadang jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan fahdharhum, hati-hati. Tapi kalimat berikutnya, wa in ta'fu, jika engkau memaafkan, wa tasfahu, engkau melafalkan, fa innallaha ghafuru, Allah akan mengampuni kita. Jadi jangan cepat jengkel kalau ada masalah dengan anak. Sabar. Paham enggak? Supaya dapat doa tadi ketika diistighfarkan oleh anak itu kita dapat. Makin naik derajatnya orang tua itu nanti. Ya artinya bisa kumpul bareng di sana. Kan pengen kumpul, betul nggak? Di dunia aja lebaran seneng kumpul kan. Kalau nggak ada tuh sedih, betul kan? Sampai telepon nih kemana gitu kan. Sampai kemarin saya lihat satu postingan di Facebook, seorang ummahat membakar kasur-kasur anak-anaknya. Tapi bukan di Indonesia, tulisannya bahasa Arab gitu. Di situ diceritakan sejak mereka menikah tidak ada lagi yang nengok ibunya. Ini tolong. Hatta kita sudah gede sekalipun orang tua kita adalah orang tua. Ibnu Abbas sampai mengatakan tidak akan diterima amal ibadah seseorang jika tidak baik dengan orang tuanya. Mana dalilnya? Anishkurli wali walidaika ilayya masih. Agar mereka bersyukur kepadaku kemudian berterima kasih kepada orang. Sehebat apapun antum ibadah, tahajud nggak pernah tinggal, puasa sunat, hari ini mungkin kita harusnya puasa tasua, kadang-kadang ngaji, sapar nggak puasa, besok aja Asyura, nggak apa-apa, besok pun satu nggak masalah. Itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu, dosa kecil tapi ya. Puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ini penting sekali ya, seperti itu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak turunannya dengan beriman. Jadi kita harus berusaha ya, berusaha menanamkan keimanan di
anak kita. Yang paling penting itu, yang pertama itu menanamkan keimanan. Makanya tanamkan akidah dari kecil. Jangan anak kejedot pintu, pintunya dimarahi. Itu nanamkan kemusyrikan itu. Kalau orang Sunda mah bangkongnya luncat. Pernah dengar di sini? Itu jangan dikira bukan pendidikan. Harus ya sudah, nanti kalau jalan hati-hati, ini qadarullah, kamu itu terjedot ini. Tanamkan keyakinan dalam diri. Jangan, apalagi makanya saya nggak seneng sekali ada film-film hantu-hantu untuk anak-anak itu kayak gitu. Anak-anak jadi pengecut. Itu propaganda orang kafir agar anak-anak kaum muslim itu pada musyrik. Dulu tuh ada film Scooby-Doo, kan kayak itu ya. Scooby-Doo, gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu nggak boleh. Contoh kan itu. Nonton dulu. Ini contoh terburuk ini saya bilang kayak gitu. Jadi hati-hati ini. Tanamkan keimanan kepada mereka. Ketika kita duduk dengan anak, ya nak, lihat. Kamu tuh yang nyiptain Allah. Tangan kamu begini nak. Kuping kamu begini, alhamdulillah. Hidung kamu begini. Semua sandarkan kepada Allah. Sudah terbiasa dari sekarang. Suka ngobrol sama anak itu enggak? Enggak, jarang lah. Oh pantesan. Sekali-kali duduk. Ini mahal ini. Pendidikan yang mahal. Jangan sibuk ketika ada anak itu main gadget, taruh gadgetnya. Kalau pulang kerja ada anak, main dengan anak. Ajak ngobrol, ajak mereka itu terus tanamkan keyakinan. Karena yang pertama, jadi menanamkan anak yang pertama bukan hafalan, Pak. Tapi keimanan dulu. Ini Allah katakan, ya. Wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman. Yang diikuti oleh anak turunan dengan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan himpun mereka dengan anak turunannya. Di mana nanti? Di surga insyaallah. Bisa jelaskan tentang surga juga insyaallah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Kullum ri'im bima kasabarahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Makanya tadi penting. Saya nggak bisa menanamkan keimanan kepada anak saya. Titipin ke ustadz. Datang ke TPA, datang ke MDA. Kan ada ya pengajian di surau-surau di masjid. Bicara, ustadz tolong titip anak saya. Biar mereka paham imam. Kayak gitu. Jangan sok ngaji ke masjid. Nggak pernah bilang, nggak pernah apa. Saya juga manusia kan. Perlu dihargai. Seperti itu ya. Nah baik. Di dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini terkenal sekali gitu ya. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Alhaqna bihim dzurriyyatahum an madkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimatan lil abai bi istima'i auladi ilaihim. Nah, jadi gini, akan dikumpulkan itu di surga. Meskipun derajat surga itu kan macam-macam. Surga itu 100 tingkatan, Pak. Pintu surga itu ada 8. Ada orang yang masuk pintu surga dari semua dipanggil, kayak Abu Bakar dipanggil oleh semua pintu. Ada kesempatan untuk memilih pintu surga bagi akhwat-akhwat yang salihah. Betul nggak? Nah, kata Imam As-Suyuti, meskipun orang itu amalannya tidak seperti keluarganya yang lain, Allah akan himpunkan karena keimanan mereka satu dan yang lain bisa membela hingga satu derajat semuanya. Oleh karena itu, kemudian di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan begini. Dzurriyyatuhum alladina ittiba'uhum biiman. Semua ulama menyebutkan mengikutinya iman dulu. Jadi penting penanaman keimanan itu. Alladina lahikuhum bil iman sadirun min abaihim fasarat dzurriyyatu taba'an lahum bil iman. Jadi anak turunan yang beriman tadi, dia akan mengikuti orang tuanya dan akan dikumpulkan dengan orang tuanya, termasuk dengan buyut, dengan seluruh turunan yang beriman.
Seluruhnya yang beriman saja. Misalkan kita ini orang yang turunan dari orang yang ada di perahu Nabi Nuh, Pak. Jadi sejak Nabi Adam ke Nabi Idris itu tidak ada kesyirikan. Muncul kemusyrikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tapi yang ikut dakwah beliau dalam satu riwayat 11 orang, riwayat yang lain 18 orang. Maka jangan sedih. Kalau Muspala atau GKS ini baru beberapa tahun, udah banyak, tenang Bang Sahar, betul nggak? Karena nanti itu ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Kita mah RT juga bukan kan? Betul nggak? Nabi ini 2 orang. Jadi jangan sedih. Yang penting kita berdakwah, ngajak dengan baik. Adapun nggak ikut nggak usah dipaksa. Seperti itu. Ya, nah itu semua yang apa istilahnya manusia itu dikaramkan karena seluruh laut bumi itu jadi lautan, tidak ada yang hidup kecuali orang-orang yang di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam seluruhnya. Maka tatkala perahu ini air sudah surut, maka dia kan istilahnya kandas, bukan kandas, apa namanya? Iya. Bukan terdampar, mah nggak sengaja, apa namanya? Oh kok karam orang airnya udah surut. Iya. Bersandar, betul. Suka lupa. Ya wajar lah, nggak apa-apa. Ini supaya hidup pengajiannya, nggak ngantuk, betul nggak? Alasan itu mas sebenarnya. Ya, jadi dia bersandar itu di Bukit Judi. Bukit Judi itu daerah Asia Tengah, Armenia. Armenia itu Rusia, Azerbaijan, Turki, seperti itulah daerah situ. Maka dari situlah Allah mengembangbiakan kembali manusia sehingga ada yang jadi bangsa kita, bangsa Eropa dan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, nanti kalau itu semua beriman sampai terakhir, Pak, yang dilahirkan dari turun, kita akan dikumpulkan bareng di sana, Pak. Banyak Ustadz, insya Allah banyak. Jangan khawatir, rumah di surga itu minimal 80 mil, Pak. Berapa 80 mil? 120 kilo. Kalau mil, dunia. Jadi insya Allah nggak akan sempit. Ya, jadi nggak capek di sana. Ya, baik. Ya. Nah, ini baru prolognya. Artinya kita harus berusaha agar kita dan keluarga kita kumpul di surga. Betul nggak? Nggak sekedar kumpul. Kan tadi dikatakan kumpul orang ngumpul, mangan orang mangan, yang sing penting ngumpul. Nah, baik. Terus kenapa kok kita ingin ke surga? Ingat ikhwah, di akhirat itu tempat cuma 2. Ada yang ketiga namanya Al-A'raf. Al-A'raf ini adalah untuk para mujahid yang terbunuh di medan jihad tapi masih punya hutang, tertahan di Al-A'raf. Dan sebagian riwayat orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Jadi di akhirat itu ada neraca 2 timbangan. Kemarin ketika di Al-Furqan kita jelaskan bahwa pemberat timbangan itu adalah akhlak yang baik. Nah, ketika sama maka akan berada di Al-A'raf, selebihnya di surga atau di neraka. Dan penghuni surga, penghuni neraka itu kekal tidak mati lagi. Lamanya. Makanya oleh karena itu kita harus berusaha agar ketika kita wafat itu masuk surga. Makanya kita harus berusaha husnul khatimah. Jadi jangan mengatakan husnul khotimah kepada orang udah meninggal, semoga husnul khotimah. Salah, orang udah meninggal. Salah, harusnya kepada orang hidup, semoga nanti sampai husnul khotimah. Orang udah meninggal, betul nggak? Kayaknya sebut husnul khotimah akhir yang baik. Ini suka keliru, ini nggak salah penempatan, betul nggak? Harusnya rahimahullahu rahmatan wasi'an. Wa adkhalahu Allahu fasiha jannatahu. Itu yang harus diucapkan. Atau Allahumma gfir lahu warfahu warfa darajatahu fil mahdiin. Kalau kita lihat mayit kan begitu doanya. Jadi bukan lihat mayit itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, salah juga.
dengar berita kematian baru itu kita katakan. Jadi ketika melihat mayit itu, Allahumma gfirlahu, sebagaimana Nabi, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wal hikna lahu ya robbal amin. Nanti kumpulkan kami dengannya, maksudnya di surga nanti. Begitu kan sunnahnya kayak gitu. Selama ini seperti itu, karena belum ada yang ngajarin. Atas ngajinya gimana nih? Udah lama kan ngaji? Udah lama banget. Oh, ya nggak apa-apa. Karena ilmu itu bertahap, ya, nggak masalah. Ya, baik. Nah, kita tadi prolog pentingnya kita masuk surga. Sekali lagi di akhirat itu cuma dua, Pak. Dan orang yang akan masuk surga di akhirat akan merasakan surga dunia. Kemarin ketika kita membahas di mana, di apa itu? Saya nggak tahu itu apa, Prabuan itu apa, nama daerah. Apa namanya? Desa Sanca itu. Oh, yang kemarin itu, yang Desa Sanca. Kemarin kita jelaskan langsung kiat yang pertama ketika niat menikah dan membangun rumah tangga. Ya. Iya. Jadi nanti kita akan jelaskan dulu tentang surganya. Karena begini, kemarin itu kita jelaskan ketika kita menikah harus diniatkan karena Allah, ditekadkan untuk ibadah, diorientasikan meraih berkah, dilandasi dengan ilmu, dan diharmoniskan dengan komunikasi. Orang kayak gitu bakal rasakan nikmat dunia, di akhirat nikmat surga. Nah, kemarin kita baru membahas dua kan. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan itu. Tapi ana ingin sampaikan dulu tentang surga, supaya kerinduan kita kepada surga itu betul-betul rindunya benar. Karena begini, mohon maaf, orang tahu ya di akhirat itu begini-begini, tapi kadang-kadang santai aja gitu kan. Maksudnya santai itu ada kesempatan beramal dia tinggalkan. Makanya ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan saat? Kapan kiamat? Apa jawab Nabi? "Ma adadta laha." Apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat itu? Soalnya percaya nggak percaya, yakin tidak yakin, pasti itu terjadi. Nah, surga juga begitu, neraka pun begitu. Tidak ada tempat, bahkan surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Kan begini, kadang manusia, ini mohon maaf, saya tidak masuk menyinggung siapapun. Jadi kalau kesinggung jangan marah, ya. Ada ustadz kesinggung sama antum. Ya kalau ngaji kesinggung ya wajar, orang saya juga kadang kesinggung, sama aja kan, betul nggak? Dari ayat tersebut, dari hadis tersebut, dikiranya saya itu orang bener gitu. Antum aja nggak tahu saya, kalau tahu mungkin gampang undang saya, betul nggak? Iya. Nah, perhatikan, ini penting sekali, ya. Kita penting apa istilahnya memperhatikan surga ini, karena kalau misalkan mohon maaf nih Mas Ewang nih atau Mas Ari lah, ada pesanan barang yang itu kelihatan tuh untungnya 10 juta tuh 1 jam. Ternyata barangnya masih di Jakarta. Langsung kontak Mas Ewang. Mas Ewang berangkat ke Jakarta, tak kasih ongkosnya 2 juta. Biasanya 500.000 juga. Betul nggak? Berangkat langsung. Nah, ini surga, Pak. Surga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, adattu li ibadi an-naimun. Jadi aku persiapkan untuk hamba-hambaku kenikmatan mala ainun ra'at, yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati.
Tadi kumpul sama namanya kumpul, tapi nikmat kumpul di surga akan beda dengan kumpul di dunia. Dan kita harus ngejar ini. Jadi jangan begini, ada orang kayak kucing. Saya ini nggak pantas masuk surga, tapi nggak kuat ke neraka. Ya mau kemana, Pak? Allah loh yang mengatakan wasari'u ila apa? Ila magfiratin, terus wa jannatin arduha samawati wal ardh. Allah tuh yang mengatakan. Jadi jangan kita ini kayak kucing, nggak pantas masuk surga, nggak kuat masuk. Mau kemana? Di sana cuma 2 tempat itu. Makanya ini hadis Bukhari ya. Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Sajdah ayat 17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni maksudnya bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, penting kita ini masuk surga. Sampai-sampai Pak, ada riwayat Sahih Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ini harus dipahami betul. Apa saking agungnya, Nabi mengatakan, la maudi'u sauti bil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat gantungan cemeti. Tahu cemeti? Pecut. Itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan hanya haur gelis, seluruh dunia. Apalagi nanti yang lain-lain. Ini baru tempat cemetinya saja. Mosok kita nggak mau ditawarin kayak gini. Tadi ada keuntungan aja langsung berangkat, betul nggak? Ah, siap, kata Mas Ewang, kan betul nggak? Iya, biasanya ngasih ongkosnya 1 juta, ini Mas Ewang udah 3 juta, cepet berangkat. Karena tahu ini 10 juta di tangan, betul nggak? Itu 1 jam. Ini surga, Pak. Surga itu mahal, tapi semua orang bisa beli. Syaratnya takwa. Itu. Tilkal jannatu uristumuha mangkana taqiyya. Kan gitu aja. Itulah surga yang kami wariskan kepada siapa yang senantiasa bertakwa. Jadi surga itu bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai, bukan untuk anak pondok, tapi untuk orang bertakwa. Itu pahami betul. Ya. Karena ketika kita masuk surga dan selamat dari neraka, itulah yang disebut sukses. Allah Ta'ala berfirman, faman juhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udhilal jannah faqad faja, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Orang bagaimana tidak dikatakan beruntung? Karena masuk neraka itu luar biasa. Ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Apa jawaban Nabi? Laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara besar. Wa innahu la yasirun lima yasarallahu alaih. Dan itu akan mudah siapa yang dimudahkan oleh Allah, yang diberikan taufik. Itu salah satu contoh. Ini menunjukkan masuk surga selamat dari neraka itu perkara yang berat. Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang tadinya paling sengsara hidupnya di dunia. Asadun nasi bu'san. Hadis riwayat Muslim nomor 195. Asadun nasi bu'san. Paling sengsara hidupnya di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka 1 celupan, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian ditanya,
apakah engkau masih merasakan kesulitan? Apakah engkau masih melihat kengerian itu, penderitaan itu? Maka hamba Allah ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san qat wala masastu bu'san qat. Aku tidak tahu apa itu penderitaan dan aku belum pernah merasakan yang namanya penderitaan. Padahal baru satu celupan surga, Pak. Satu hari di surga itu 1000 tahun, Pak. Dan orang di surga itu nggak mati lagi. Karena nanti itu setelah orang-orang masuk surga, orang-orang masuk neraka, Allah datangkan seekor domba yang kematian yang berupa seekor domba. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah la mauta ba'da hada. Wahai penghuni surga, tidak ada lagi mati setelah ini. Tambah senang mereka. Wa ya ahlan nar, lihat ke penghuni neraka, wahai penghuni neraka, tidak ada kematian, tambah menderita mereka. Jadi di neraka itu pengen mati saja itu nggak bisa, Pak. Ada ulama jalan, lihat ada orang lagi panggang daging. Kan suka ada ayam yang digiling, kayak gitu, diguling ya, bukan digiling. Diguling ya. Kambing guling kan kayak gitu ya. Nangis ulama ini, Pak. Kemudian ditanya oleh yang ngegiling ini, ya Syekh, limada tadki? Wahai Syekh, kenapa Anda menangis? Hal turidul lahm? Apakah Anda ingin daging ini? La ya bunai, wah tidak wahai anakku, bukan itu yang aku tangisi. Sekarang ayam diguling, kambing diguling itu mereka mati, nanti manusia itu hidup kayak gini. Di neraka itu manusia itu hidup kayak gini. Jadi nggak ada kematian lagi. Kematian itu cuma satu kali, Pak. Jangan disangka di alam kubur itu mati, tidak. Justru ketika kita mati, disitulah awal mula balasan hidup kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia itu tidur. Kenapa tidur? Tidak sadar. Disangkanya akhirat nggak ada. Begitu mati baru terasa. Dan itu akan terasa sejak proses sakaratul maut. Bahkan ketika diusung, kalau kita tahu orang-orang calon surga itu berkata, qadimuni, qadimuni, hai cepatkan aku. Tapi orang-orang durhaka berkata apa? Ya wailaha aina tadhabun. Celaka, mau dibawa kemana aku ini? Itu sudah terasa. Dan ini yang dialami hanya oleh orang yang wafat. Jadi ilustrasinya begini, kok Ustadz saya gali kubur, mindahin kuburan kok nggak ada bekas-bekas siksa? Bukan di situ, Pak, alam barzah itu. Barzah secara bahasa baina syai'aini, di antara dua alam. Jadi barzah itu transis. Kita lihat seperti orang tidur, betul nggak? Buktinya dia nggak kembali betah. Ih, kata siapa? Kalau bisa ingin kembali, ingin ngaji di sini. Orang sudah mati itu jangankan orang yang belum soleh, mohon maaf, orang soleh sekalipun pengen balik lagi agar menambah pahala. Maka kita jangan telat seperti itu. Jangan telat, sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah. Karena surga tidak datang begitu saja, betul nggak? Kita harus berusaha. Makanya sampaikan saya surga ini supaya kita nanti itu sebaliknya orang yang pernah susah sekalipun di dunia. Makanya Pak, ketika kita mendapatkan kesedihan, ya sabarlah. Betul nggak? Kesakitan di dunia ini sabar. Saking sakitnya di dunia paling wafat, betul nggak? Di akhirat apa ada wafat? Nggak ada. Kalau sebenarnya saya ingin sampaikan prolog penghuni neraka ngobrol gitu dengan malaikat. Ngeri itu. Kalau nggak netesin air mata, nggak berigidik, berarti ada apa ini? Harus ditanya ada apa denganmu itu. Ya. Kenapa? Itu ngeri sekali, Pak. Minta air, minta mati, minta apa, kata malaikat, diam kau. Rugi kan, betul nggak? Nah, jangan seperti itu. Baik. Kita kembali kepada ayat yang menggembirakan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, karena ini temanya kita masuk surga sekeluarga. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah telah menyiapkan bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang ngalir di bawahnya sungai-sungai. Saking nanti banyaknya sungai itu akan berada di pinggir tempat tidur kita.
Allah berfirman, lihat surat Muhammad ayat 15. Matsalul jannatil lati yu'idzal muttaqun. Permisalan surga yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang mengalir, yang sungai segar rasanya. Air ini kita buka, dibiarkan satu hari udah nggak enak, betul nggak? Di surga itu seperti itu. Kemudian sungai daripada susu, sungai daripada homer, sungai daripada madu, wa asalim musaffa, dan madu yang nanti itu betul-betul seperti itu. Ini janji Allah. Dan jangan khawatir amis, susu di dunia beda dengan susu di akhir. Sama namanya laban susu itu. Ya, laban itu kayak susu binatang, itu laban. Kalau mungkin orang Arab bilangnya mana Haji Nasr, halib. Halib. Ji, betul Ji, halib Ji. Halib. Nah, iya, halib sama laban seperti ya. Ya. Kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati, dan tempat-tempat tinggal yang baik, wa ridwanallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih agung. Jadi keridhaan Allah, bahkan nanti kita akan bertemu dengan Allah, itu kenikmatan yang lebih nikmat dari surga itu sendiri. Sementara orang-orang kafir di neraka, mereka diazab tanpa mengetahui siapa yang mengazab mereka. Siksaan secara psikologis. Makanya penghuni neraka itu disiksanya 2 kali, secara fisik dan psikis. Dan Allah katakan dzalika huwal fawzul adim, dan itulah kemenangan yang sukses. Oleh karena itu kita semua rindu akan surga. Maka rindu kepada surga itu sebagaimana Nabi tadi katakan kepada seorang sahabat ketika bertanya tentang hari kiamat, ma adattalaha, apa yang telah kita siapkan. Jadi mari ketika kita ngaji seperti ini mempersiapkan diri. Mungkin kita mengorbankan waktu kita untuk jalan-jalan, waktu kita untuk ya hobi dan sebagainya. Insyaallah nggak lama, dan ini tidak tiap hari. Seperti itu. Jadi kita ini jangan begini, Senin sampai Jumat kerja, atau sampai Sabtu, Ahad untuk hobi. Ngajinya kapan? Nanti kalau sempat. Nanti ke surganya gimana kalau sempat? Kan nggak mau kan, betul nggak? Nah, jadi korbankan. Orang yang mengorbankannya karena Allah, Allah akan ganti nanti. Jadi orang-orang yang berkorban untuk di jalan Allah itu, mereka adalah para mujahid. Ya, baik. Saya ingin jelaskan dulu tentang sifat-sifat surga supaya tambah rindu. Nanti sebelum nanti kita bahas, karena saya sudah siapkan ini sampai zuhur soalnya. Makalahnya full insyaallah. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang luasnya surga. Jadi jangan, aduh gimana nanti sempit saya nggak kebagian, jangan. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu izzat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Itu luasnya. Kalau kita lihat tafsir ini sedikit saja, yang dimaksud syari'u di sini bergegaslah beramal. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk beramal kemudian kita tinggalkan, berarti kita sudah diharamkan dari kebaikan. Dan itu kerugian yang besar. Jadi kerugian itu bukan kehilangan harta saja. Ini kata salah seorang ulama ahlul hadis, kerugian itu bukan hanya kehilangan harta atau sakitnya badan. Ketika ada kesempatan beramal kita tidak bergegas, itu adalah kerugian yang nyata. Jadi seandainya ada kesempatan kita untuk beramal, segeralah beramal. Seperti itu. Kemudian surga itu sebagaimana sabda Nabi di dalam riwayat Bukhari bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di surga ada 100 tingkat. A'adahallahu lil mujahidin fi sabilillah baina darajatain kama baina sama'i wal ar. Yang Allah persiapkan untuk para mujahidin di jalan Allah, yang mana satu surga dengan surga yang lain jaraknya antara langit dan bumi. Tahu jarak langit dan bumi berapa? Nggak ada yang tahu. Menurut ilmuwan, jarak kita bumi saja ke mana? Ke matahari itu sekitar
6 menit kali cahaya, artinya 150 juta kilometer. Siapa yang kan merasakan panas, betul nggak? Nah, ini surga itu antara langit dan bumi. Terus nanti surga untuk siapa? Untuk siapa? Insya Allah seperti itu. Kemudian surga itu mempunyai 8 pintu. Fil jannati tsamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu Ar-Rayyan. Tapi kalau untuk ummahat, Nabi katakan idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udhulil jannati min ay abwabi syi'ti. Jika wanita itu sholat 5 waktu nggak apa-apa, nggak sunat juga. Saum Ramadan nggak apa-apa, besok nggak asyura juga. Kalau yang mau asyura ya bagus. Niatnya 2 besok ya, dengan Kamis. Tetap pahalanya dapat 2 meskipun 1 perbuatan. Ya. Kemudian dia menjaga kesuciannya, menjaga dirinya. Dan yang keempat, mentaati suaminya. Itu saja wanita itu di 8 pintu suruh dipilih. Dan hadis ini nggak ada buat laki-laki. Betul nggak? Gampang bagi wanita, betul nggak? Tapi kenapa kata Nabi, ra'aitu kunna aksara ahlan nar. Naudzubillah min dzalik. Aku lihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Ternyata masuk neraka wanita juga bukan karena nggak sholat. Kalau suaminya baik, bawa uang banyak, lebar ke pinggir gitu kan. Tapi kalau giliran sedikit ke depan itu, mulutnya itu gitu kan. Nah, seperti itu, hati-hati ibu-ibu ya, jangan kayak gitu. Betul nggak? Selalu tersenyum. Iya benar ini, coba banyak kan kayak gitu, betul nggak? Hati-hati loh, masuk surganya wanita gampang, masuk nerakanya gampang. Kan Nabi pernah berkata kepada salah seorang ahwat, apa anti sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Terus gimana sikap anda kepada suami anda? Saya berusaha yang terbaik kecuali saya tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, fanduri aina anta huwa fa innahu jannatuki wan naruki. Perhatikan posisimu pada dia, karena dia sesungguhnya jalan ke surga dan nerakamu. Sampai seperti itu kepada wanita. Agungnya suami. Tapi di sini bukan istilahnya mengeksploitasi wanita, memanfaatkan wanita, memperbudak wanita, itu tidak mungkin, karena laki-laki yang baik itu tidak akan menghinakan wanita. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, seperti itu ya. Baik. Kemudian di surga itu tadi juga jangan khawatir Pak, ada pintu Ar-Rayyan khusus ahli puasa. Nanti itu ahli tahajud, ahli mana. Insya Allah banyak kesempatan masuk surga. Bahkan kalau argo kita ingin terus naik, kalau kita ingin menyamai ahli saum, ahli sholat, berakhlaklah dengan akhlak mulia kapanpun dimanapun. Ketika kita bergaul dengan manusia dengan akhlak baik, naik pahala kita. Ketika kita bergaul dengan lingkungan kita baik, naik pahala kita. Bertemu dengan orang dengan akhlak baik, semua akan terus ngalir. Ya nggak usah diteruskan, kan kemarin ngaji Al-Furqan itu ya, seperti itu. Jadi ada kesempatan, makanya nggak usah mengatakan saya ini nggak pantas. Mohon kepada Allah, berusaha membaguskan amal, itu saja. Jadi jangan kayak kucing lah. Saya juga nggak suka tuh. Ini orang nggak jujur ini, betul nggak? Di seolah-olah dia itu tawadhu, padahal itu bukan. Ya kan kayak kucing. Kalau depan orang kan dia nunduk, betul nggak? Nggak ada orang sikat kan begitu. Udah dikasih pun masih nyikat yang sisa kan kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Kemudian penjaga penjaga surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar. Ini sengaja hadis dan ayat supaya kita ini betul, oh ini dalilnya bukan kata Ustaz. Ini dalilnya Quran maupun hadis. Allah mengatakan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, Pak. Karena gini, Pak. Nanti kita di padang mahsyar itu akan dihimpun. Yang panjangnya piyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Yang waktu itu 50.000 tahun bagi orang-orang durhaka. Maka disebutkan dalam riwayat Ali, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh itu akan dijemput.
Mereka berombong-rombongan masuk surga. Hingga nanti lewat sirat pun mereka akan seperti kedipan kilat. Karena kita ini setelah nanti dihisab, ditimbang, kita akan lewat di atas jahanam. Namanya sirat. Wa inhum illa wariduha. Tidaklah mereka kecuali akan lewat. Lihat surat Maryam 68. Itu di bawahnya api yang sudah hitam. Nah, orang-orang beriman itu akan melesat seperti kedipan mata, ya, seperti kuda balap dan sebagainya. Mereka akan berombong-berombongan hatta idza jaaha wa futihat abwabuha, sampai di pintu surga, dibukakan pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaganya, salamun alaikum tibtum paduhuluha khalidun, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, kebahagiaan buat kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Coba ucapan yang indah. Beda dengan penjaga neraka. Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang mengingatkan kalian? Alam ya'tikum nadir. Qalu bala qad ja'ana. Itu beda ucapannya juga. Jadi nanti itu kita disambut oleh penjaga surga, maka kita harus masuk surga itu, ya. Jangan kepada yang lain. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ata babal jannah yaumal qiyamah, didatangi pintu surga pada hari kiamat, pastaftiha fayaqulu hajin man anta, diminta dibukakan, penjaga dari dalam itu bertanya, siapa kamu? Fa'aqul Muhammadun, saya Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la abtaha li ahadin qablaka, untukmu aku diperintahkan dan tidak akan dibuka surga itu sebelum engkau. Jadi Nabi SAW yang pertama. Makanya Nabi itu nanti dari pintu surga itu berdoa kepada Allah agar umatnya selamat ketika melewati sirat. Allahumma salimah salimah. Karena sirat ini, Pak, dulu ketika SD kita sering diajarin, sirat ini lebih tajam daripada silet katanya, ya. Sebenarnya hadisnya gini, ahadu minas saif wa adaku minas syar. Lebih tajam dari pedang dan lebih lembut daripada rambut. Jadi bukan rambut dibelah 7. Kayak gimana rambut dibelah 7? Kan nggak tahu, ya. Nah itu kan kita bicara gaib. Kalau gaib itu harus jujur, dari sananya A ya A, nggak boleh dirubah jadi B, betul nggak? Terus yang kurban katanya nanti numpak sapi, naik sapi gitu kan. Gimana kalau gitu? Sapi ikut sama 7 orang kan susah, betul? Enggak begitu, ya. Enggak begitu gitu, ya. Jadi dia pahalanya. Bahkan sampai orang kurban itu kan, fa innahu yati yaumal qiyamah bi quruniha wa adfariha wa adlafiha. Saking berharganya orang berkurban, yang tidak berharga di mata manusia akan berharga di akhirat nanti. Coba kuku, tanduk, bulu berharga nggak di kita? Ada nggak tongseng bulu domba? Nggak ada kan? Gulai tanduk nggak ada kan, betul nggak? Tapi di sisi Allah berharga ketika dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, jadi kita seperti itu, ya. Baik. Nah, ya baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita ini umat Muhammad SAW akan menjadi umat yang pertama masuk surga. Nahnul akhiruna al-awaluna yaumal kiamat wa nahnu awalu ma yadkhulul jannah. Kita adalah terakhir masanya di dunia, tetapi yang pertama di hari kiamat, kitalah yang akan masuk surga lebih dahulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pernah ditanya tentang bangunan surga. Maka Rasulullah mengatakan, su'ila Rasulullah SAW anil jannah kaifahiyah. Rasul ditanya tentang surga bagaimana? Qala mayyadkhulul jannah yahya la yamut. Siapa yang masuk surga akan hidup selamanya, tidak akan mati. Wa yun'amu la yabas, diberikan nikmat yang tanpa henti. Kalau kita di dunia, Pak, makan enak, paling banter kalau sudah kenyang tidak lagi, betul nggak? Antum suka makan enak, apa misalkan contoh makanan yang enak? Sate misalkan. Kalau sudah lebih dari porsinya sudah tidak enak. Tapi di surga itu ketika antum makan banyak, kemudian keluar keringat dari sini, dan keringatnya wangi kasturi, antum tidak usah ke WC lagi, karena memang nggak ada WC di sana itu.
Nggak ada kamar mandi di sana itu ya. Jadi orang di surga itu nikmat terus. Bahkan di sini dikatakan tadi bahwa dia akan terus mendapatkan kenikmatan dan tidak akan susah. Jadi sekarang kita dapat susah, sabar kalau ingin nanti dapat nikmat akhirat. Nanti saya jelaskan tentang takut kepada Allah di dunia. Kalau tidak takut di dunia, maka di akhirat bakal takut karena diazab. Nanti jalan ke surga ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah, tak akan lapuk bajunya. Pala yubla siyabahu, tidak akan lapuk. Bajunya terus bagus, bukan berarti nggak ganti. Ya. Kemudian tidak akan hilang masa mudanya. Mohon maaf, bapak nanti muda lagi, Pak. Usianya 33 tahun. Makanya kan ada nenek-nenek datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya mati saya di mana?" Wahai nenek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis kan itu, betul nggak? Wah, bahaya nih saya, gitu kan? Maka setelah siuman dia katakan, "Nenek, nanti penghuni surga itu usianya 33 tahun. 33 tahun di dunia. Kemudian tingginya setinggi Nabi Adam. 60 hasta. Jadi sekarang yang pendek-pendek jangan minder. Nggak usah dibatek, dikertak gitu kan, nggak usah. Sabar saja, betul nggak ya? Masih 30. Ya 60 hasta. 60 hasta segini, hasta itu ini, sini. Ini kan kadang setengah meter ada. Kalikannya 60. Itu penghuni surga itu seperti itu, ya. Ya, jadi masa mudanya nggak hilang, sama ahwat pun nanti semua kayak gitu. Nanti ketika kita kumpul dengan anak-anak kita seusia nggak masalah nanti kayak gitu ya. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa binauha? Bagaimana bangunannya?" Maka Nabi mengatakan, "Labinatun min fiddah wa labinatun min dahab, mulatuha misk wa hasabuha lu'lu'a wal yakut wa tarubuha ja'faran." Jadi Nabi ditanya bagaimana bangunannya. Batanya dari perak, ada yang dari emas, adukan semennya dari misik, kerikilnya dari mutiara, dan permata tanahnya ja'faran. Hadis ini sahih. Coba. Dan dalam riwayat Abu Daud, setiap orang itu diberi rumah rumahnya itu 80 mil. Itu baru rumahnya, itu taman-tamannya belum dihitung. Karena nanti itu di surga itu kalau istri-istri kita yang bareng ke surga itu akan di istana tinggalnya, sedangkan nanti Allah akan kasih tambahan bidadari itu tinggalnya di kemah. Di kemah. Tapi kemahnya dari mutiara. Bukan kemah antum camping, bukan. Iya, tenda, kemah tuh tenda. Kemah bahasa apa? Bahasa Sunda. Kemah. Muhayyam, kemah bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Oh, maaf ya. Jadi akan tinggal di tenda, dan tendanya tapi jangan disamain dengan ini ya. Karena begini, nanti itu tidak ada lagi cemburu dalam masalah hal ini. Setiap laki-laki itu akan diberi tambahan 2 bidadari. Yang mati syahid tambahannya 70. Betul? Ya. Ya, baik. Sebagaimana Allah katakan, hurum maksuratun fil hiyam. Bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Jadi nanti bidadari itu tinggalnya di kemah. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna fil jannati khaymatun min lu'luwatin mujawwafatin arduha situna milan." Di surga ada kemah dari mutiara yang dilubangi lebarnya 60 mil. Ya. Kemudian jangan lupa, di surga juga ada pasar nih. Cuman beda, kalau kita pulang dari pasar baunya kan bau macam-macam, betul nggak? Nanti itu tambah wangi, tambah ganteng. Karena setiap hari Jumat tuh pasar buka, laki-laki pergi ke pasar, wanita nunggu di rumah. Ketika pulang tuh tambah cakep, yang di rumah tambah cantik. Apa nggak mau kayak gitu? Janji Allah ini. Allahu a'lam. Ya. Nah, istri-istri kita nanti Allah katakan, walahum fiha ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bagi mereka mendapat pasangan-pasangan suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi wanita-wanita dunia itu disucikan lagi nanti di sana itu.
Kemudian ada di dalam riwayat yang lain, ya, wanita-wanita yang di sana itu, pasangan-pasangan suci itu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah mereka disucikan akhlak dan tubuhnya, lisan dan pandangan mereka telah disucikan. Jadi bukan lagi seperti di dunia. Sebaik apapun di dunia, tetap kalau kecewa itu kan kadang beda, betul nggak? Ada ucapan yang ini. Tetapi kalau di sana tidak ada lagi, ya. Dan tidak pernah memandang wanita lain, laki-laki lain, maaf, dan pria lain. Kemudian Allah mengatakan, fihi naqasiratut tarf lam yatmisuhunna insum qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya dan tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Oh, berarti ayat itu tentang bidadari. Kemudian usia para wanita surga itu sebaya. Allah katakan, innalil muttaqina mafaja. Sesungguhnya orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi insya Allah, kemudian mereka dijadikan oleh Allah sebagai gadis, sebagaimana dalam surat Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a, dan kami ciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, uruban atroba, dan penuh cinta dan sebaya umurnya. Ini bidadari. Wanita-wanita dunia akan lebih dari bidadari. Ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana nanti nasib wanita di dunia, lebih baik. Kenapa? Karena mereka mengalami kesedihan di dunia, mengalami kelelahan, mengalami capek, mengalami pengorbanan yang luar biasa. Maka Allah jadikan mereka lebih baik dari bidadari. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ya. Si ikhlas. Ya, baik. Kemudian banyak makanan ahli surga. Dan intinya semua yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang surga itu pasti ada. Dan makanan penghuni surga itu tidak akan bosan sebagaimana kita makan ada bosannya, betul nggak? Antum suka sate tiap hari kan nggak enak, betul nggak? Karena di dunia ini nggak ada yang abadi. Enaknya makan karena ada lapar, betul nggak? Ada sehat kan, betul nggak? Karena diigan oleh sehat. Ada ketawa, ada tangisan. Itu dunia. Makanya sabarlah di dunia ini. Ya, apapun selama kita di jalan Allah, jalani saja. Karena memang tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Ini skenario Allah untuk memilih kita nanti agar menjadi tamu Allah di surga. Karena apa? Nanti itu kita akan bertemu dengan Allah. Dan ini lahum ma yasha'una fiha waladaina majid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di surga itu. Dan kami tambah. Yang para ulama menafsirkan kami tambah itu akan kita dipertemukan dengan Allah Ta'ala. Yang mana ketika melihat Allah, kenikmatan lebih nikmat dari nikmat apapun. Sebagaimana Nabi katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna qamar fil lailatil barih. Fil lailatil ketika malam purnama. Jadi kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalau kalian lihat purnama di malam purnama tersebut. Tidak ada penghalang. Dan itu kenikmatan yang lebih. Intinya surga itu masih banyak ayat-ayat ya. Bahkan bagaimana nanti pakaian-pakaian di surga, bagaimana semuanya, semuanya adalah kenikmatan. Oleh karena itu kita harus berusaha menjadi penghuni surga. Makanya tadi temanya kita di awal dijelaskan prolognya bagaimana kita agar masuk surga bersama keluar atau berkumpul bersama keluarga di surga. Nah, baik, ada beberapa poin. Kita akan lanjut yang kemarin. Di antara yang paling mendasar kalau kita sudah rumah tangga adalah bagaimana kita membangun rumah tangga yang bukan hanya bahagia di dunia tapi akan sampai ke surga. Karena apa? Karena ketika membangun rumah tangga di dunia itu jangan sampai sekedar dunia. Ya. Kenapa? Karena begini, sering ada orang kan ketika awal mula menikah tujuannya ingin apa? Ingin bahagia. Kalau saya garis bawahi itu kurang tepat ingin bahagia. Karena bahagia itu tidak bisa dibeli. Betul nggak?
Makanan mahal, makanan enak bisa dibeli, enak makan siapa yang ngasih? Allah. Bed mahal bisa dibeli, tapi yang ngasih nyenyak tidur siapa? Banyak orang tidur di atas bed yang mahal pun nggak bisa tidur, betul nggak? Nikmat nggak? Enggak. Makanya ketika kita niat berumah tangga tuh ingin ibadah kepada Allah, nanti bahagia akan ngikuti. Karena hanya satu jalan bahagia itu taat kepada Allah. Allah mengatakan waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, daripada taat kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit bukan berarti rumahnya sempit, bukan. Rumah lapang pun terasa Kenapa Nabi rumahnya yang masjid ini mah lebih gede daripada kamar Aisyah itu? Tapi Nabi katakan apa? Baiti jannati. Nah, itu jangan. Makanya kita kemarin jelaskan bahwa ketika kita menikah itu harus diniatkan karena Allah. Sampai kita kemarin jelaskan hadis yang panjang lebar. Kalau karena Allah, Allah yang akan membereskan semuanya. Jangan karena yang lain. Yang kedua, ditekadkan untuk ibadah. Nah, yang ketiga, diorientasikan meraih berkah, dilandasi dengan ilmu dan diharmoniskan dengan komunikasi. Nah, baik, kita akan lanjut saja bagaimana diorientasikan agar meraih berkah. Karena mungkin ada yang tidak datang, saya sampaikan. Nikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Kalau kita sholat paling banter 10 menit. Betul? Kelamaan. Salat subuh lah. Kelamaan. Oh jarang. Oh gitu. Ya, nanti kan saya tahu nanti kalau salat subuh nggak 10 menit. Karena kita biasa 10 menit kalau salat subuh. Satu halaman. Satu lembar bolak-balik. Apa? Oh, iya. Kita harus tahu kalau datang ke daerah jangan ngimami seperti bagaimana biasa di daerah di tempat kita. Kita di pondok segitu, kalau tempat orang nggak boleh. Karena kita nggak tahu kondisi di situ. Apalagi tadi sudah tahu. Ya, intinya lah, pokoknya sholat tuh paling panjang 5 menit kan kayak gitu. Puasa berapa jam? 13 jam, 14 jam. Haji berapa hari? 5 hari. 6 bagi yang nafar sani. Haji itu mulai hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, menyiapkan air, bermalam di Mina, besoknya ke Arafah, kemudian setelah wukuf di Arafah malam pergi ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, dari Mina besoknya ke Makkah lagi untuk melaksanakan setelah melontar jumrah, kemudian tawaf ifadah, kemudian nyembelih kurban, tahallul. Tergantung mana yang mungkin itu bisa didahulukan, balik lagi ke Mina. Itu sampai 13, cuman 4 hari sebenarnya, 5 hari. Tapi nikah itu sejak kita diakadan oleh orang tua mertua kita, berjanji di situ, yang mana sampai Allah menyebutkan di dalam Quran untuk tiga hal saja yang disebut wa'zon golido itu. Yang pertama, ketika Allah mengambil perjanjian Musa dengan Bani Israel, dan Bukit Tursina ditaruh di atas mereka. Yang kedua, ketika dan Bani Israel waktu itu gagal. Yang kedua adalah ketika Allah mengambil perjanjian dengan ulul azmi, mereka sukses semua, disebut wa'dun ghalidho. Dan terakhir ketika misakon ghalidho, iya. Misakon ghalidho atau wa'dun ghalidho sama sebenarnya bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah ketika pernikahan. Makanya nikah itu nggak boleh coba-coba. Nanti bosan nikah lagi dengan yang lain. Itu nggak boleh, itu akan merusak makna pernikahan. Nikah adalah ibadah yang sakral, ibadah yang agung, yang panjang sekali. Jangankan masalah ukhrawinya, masalah duniawinya saja ibadah semua. Betul enggak? Orang mencampuri istri itu pahala enggak? Sedekah kata Nabi. Betul enggak? Apalagi masalah sholat barengnya. Betul enggak? Apalagi yang lain-lain. Yang lain-lain semuanya dinilai ibadah. Dan itu tidak terjadi kecuali dalam pernikahan. Sampai Nabi mengatakan rahimallahu imra, dirahmati seseorang yang bangun waktu malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau tidak mau diciprati, akhirnya sholat, dianggap laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir. Betul nggak? Itu urusan urawi. Sama begitu sebaliknya, urusan dunia semua, wanita nyuci, wanita masak, nilainya semua sedekah. Nyiapin kopi itu sedekah, jangan dianggap remeh. Makanya
Ya jangan bubuk terus ya. Minta, pinginnya disiapin kopi, buat beli kopi nggak pernah ngasih, salah itu, wah kayak gitu. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi semuanya ibadah dalam itu. Jadi ini jangan dikira, makanya jangan gini, jangan ada, aduh saya nyesel nikah sama kamu. Kalau sama dia mungkin bisa bahagia, jangan berkata begitu sekali-kali, jangan. Nanti dibalas sama istrinya, apalagi aku lebih nyesel katanya, aduh. Nah kan kayak gitu, betul nggak? Nggak boleh. Jadi istri kita hari ini itu adalah takdir Allah dan tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada Pak, meskipun prosesnya kadang kebetulan. Betul nggak? Betul. Itu semua kebetulan itu kan dibuat oleh Allah, seperti kita nganggapnya kebetulan. Ustadz Fauzil Adim itu bersin di kereta. Iya, alhamdulillah, yarhamukallah. Yahdikumullah, udah gitu lirik, oh akhwat berjilbab putih. Kemudian apa? Dek, rumahnya di mana? Karena zaman itu, kan zaman saya muda itu, karena saya beda 2 tahun dengan beliau. Anaknya sama, beda 1, dia 8, saya 7. Nah itu, Ustadz Fauzil Adim itu sampai istilahnya datang ke rumahnya. Ternyata anak kiai Pak. Kan waktu itu kan jarang orang yang bersin di kereta bilang alhamdulillah dia yang mendoakan kayak gitu. Beda dengan sekarang mungkin karena sudah banyak yang tahu. Kan itu jodoh, sebabnya bersin. Tapi antum jangan pura-pura bersin juga nanti naik kereta, ya nggak boleh. Ini kan itu satu contoh gitu. Kadang seperti itu Pak, jodoh itu kayak gitu. Iya. Ya, jadi syukuri. Jadi hari ini istri kita memang itu takdir Allah, pasangan kita terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menyesali. Jangan ada kata menyesal. Kalau istri kita ada kekurangan, sabar. Pasti lihat kebaikan yang lain. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Sama istri pun ketika melihat suaminya dari sisi ini kekurangan, ingat yang baik-baiknya yang lain. Maka sebenarnya jangan sampai mudah mengucapkan kata talak dan sebagainya. Karena itu meskipun istilahnya boleh-boleh saja di dalam Islam ini, namun itu istilahnya alternatif terakhir jika sudah tidak bisa diobati. Karena memang tidak semua luka beres dengan betadin, mungkin ada juga yang perlu diamputasi. Betul nggak? Ya, baik. Nah, kita akan lanjutkan dulu. Karena kemarin saya tidak diulang lagi karena panjang. Kemarin juga satu pertemuan, nanti nggak beres-beres ngajinya ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, bahwa ketika kita menikah itu kebagian ini bener dia pinter nih. Sekarang lanjut yang di sana. Gitu kan. Diorientasikan pada barokah ya. Saya bacakan nih. Seringkali kisah dan dongengan dari berbagai penjuru dunia diakhiri dengan kalimat mantra. Apa kalimatnya? Pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Kan sering gitu, betul nggak? Oh Ustadz itu mah picisan misalkan. Ini kan saya percontohan nggak masalah. Karena saya ini kan gaulnya dengan anak SMA, SMP, jadi kayak muda terus, padahal udah tua gitu. Jadi karena kalau ngomongnya nggak bahasa kayak gini, oh mereka tegang mereka, betul nggak? Nggak seneng gitu. Tanya aja sama anak-anaknya gitu. Saya kadang berpuisi depan mereka gitu kan, mereka ketawa semua ya. Ya, baik. Nah, maka kita akan melupakan pengajaran sebuah hakikat penting kehidupan jika membacakan secara harfiah pada anak-anak kita. Yang ini ketika banyak kan mungkin di sini ada yang terbiasa membacakan buku kepada anaknya menjelang tidur, ada? Mudah-mudahan semuanya seperti itu. Banyak? Oh, nggak pernah. Nah, ini salah satu membangun psikologis antara ibu dan anak, bapak dan anak. Bacalah buku untuk mereka. Sekarang banyak, kalaupun nggak mau baca tinggal download di internet. Banyak sekali buku-buku dan itu bagus-bagus. Saya tuh di rumah sengaja kalau pergi ke pameran buku tuh sering beli banyak buku. Kapan dibacainnya kayak gitu? Kadang istri saya yang bacakan, kadang saya bacakan. Ya seperti itu. Menjelang tidur tuh dibacakan. Kan kayak tadi juga itu bacaan kan kayak gitu.
Ya. Nah, jadi sebab ya bahagia selama-lamanya hanya ada di kehidupan setelah mati. Seperti yang tadi dijelaskan. Sebab kesenangan yang kekal abadi hanya ada dalam surga dan ridho Allah. Maka kisah semacam ini hanya jadi benar jika kalimat akhirnya berbunyi. Jadi kalau yang salah di buku jangan dibaca semua, dirubah sama kita. Pangeran dan putri menikah, lalu mereka berjihad dan dikaruniai kesyahidan di jalan Allah. Hidup bahagia selama-selamanya di dalam surga Firdaus. Kan betul begitu, betul nggak? Oh anaknya, oh gitu ya, itu ya Abi, kan begitu. Mereka tuh akan ngomong nantinya. Dan anak yang sering diajak bicara, diajak cerita, itu akan aktif. Psikomotoriknya aktif, kemudian dia sering cerita. Sampai bertanya, oh ini Allah yang bikin dia, ini begini-begini semua. Itu tidak bisa datang begitu saja, harus dilatih. Nah bacakanlah cerita kepada mereka. Tapi ceritanya jangan dongeng bohongan. Paham ya? Kisah itu harus yang benar. Jangan, makanya saya gini. Saya dulu itu pernah ngajar bahasa Sunda di sekolah. Kan ada kisah-kisah itu ya. Kita kisah ininya ganti aja ya ke anak-anak. Ini kan bohong, itu katanya. Saya ganti dengan kisah kepahlawanan. Bagaimana Torik bin Ziyad, bagaimana Utsman itu dari satu desa menjadi imperium dan mereka cerita itu, senang mereka diceritain kayak gitu. Makanya kita ini baca sirah Nabi itu bukan hanya dongeng. Dulu kita belajar sejarah kan hanya dibacakan nama dan tanggal lahir tokoh-tokohnya, betul nggak? Nggak ada esensinya kan? Nah mohon maaf, itu pengajaran sejarah yang harus diperbaiki seperti itu ya. Baik. Nah, ada yang lebih panjang ketika kita cerita, contoh yang tadi. Pangeran dan putri menikah, tiap kali mereka mendapat karunia lalu bersyukur. Sesekali mereka menerima cobaan kemudian bersabar. Keduanya istiqomah dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya di dalam surga Firdaus. Enak gak kedengaran sama anak-anak? Enak. Daripada tadi cuman yang pertama itu kan? Seperti itu. Nah, Iwan dan Ahmad yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keberkahan, salah satu kesadaran yang paling asasi adalah bahwa hanya ada di akhiratlah hidup yang sejati, lezat tanpa bosan dan lelah, puas tanpa jeda dan tiada celah. Adapun di dunia adalah tempat segala nisbi dengan nikmat yang dimaniskan oleh musibah. Benar enggak? Dengan sehat yang dibugarkan oleh sakit, dengan lapang yang diluaskan oleh sempit, dengan anugerah yang diinsapkan oleh kehilangan, dan dengan suka yang seniscaya duka. Allah menetapkannya dengan huruf wawu ketika Allah bersumpah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal anfusi wal amwali minal anfusi wal amwali was samarat. Benar-benar kami akan menguji mereka, wala nabluwannakum. Huruf wawu di situ kemudian lam taukid, artinya setiap yang hidup di dunia yang bernama manusia bakal kena cobaan. Pasti. Jadi kalau kita nggak ingin ada masalah dalam hidup, berarti salah hidup sekarang. Paham nggak? Tidak ada di dunia ini. Makanya kalau kita ada masalah itu jangan segalanya curhat. Curhat kepada serigala hanya diembatkan, betul nggak? Banyak yang kayak gitu, banyak. Saya banyak yang WA, hatta perempuan banyak. Tapi kalau bahasanya nggak ini, saya tuh jawabnya tegas, des kayak gitu. Kenapa? Nggak baik kayak gini, ngomong ke suami orang, betul nggak? Nggak begitu. Ada masalah itu ya berusaha hadapi. Ya kalau minta ilmunya gimana ya nggak masalah. Ini menurut Islam gimana Ustaz kalau kejadian kayak gini ya silakan. Karena memang hidup kita ini sudah dijanjikan oleh Allah akan berhadapan dengan ujian. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut, alladzi khalaqal khaira wasyarra fitnatan, yang menjadikan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Banyak orang menyangka yang namanya ujian itu hanya penderitaan, kekurangan, dikira kebaikan bukan ujian. Ujian, Pak. Karena makanya ulama salaf mengatakan syukur itu adalah, hakikat syukur adalah apa? Mohon maaf, ini ada lupa. Jadi gini,
Yang disebut syukur itu ketika tambah ketaatan. Ketika tambah nikmat, tambah taat, maka itu orang bersyukur. Diberikan badan sehat, dipakai taat. Diberikan harta, dipakai jalan ibadah. Dan ibadah itu jangan hanya berkutat kepada misalkan punya harta, kurban, haji, umroh, tidak. Ketika kita membiayai anak istri, membiayai anak sekolah, ingat itu sedekah semuanya, Pak. Jadi mohon maaf, kadang orang nggak nyangka itu bayar SPP bukan sedekah. Betul-betul buat anaknya, itu jadi pahala buat orang tua. Makanya ketika bekerja, berangkat pagi, mau ke pasar, mau ke sawah, mau ke manapun, ke tempat-tempat di mana karunia Allah ditebarkan, jangan lupa antum itu sedang ibadah kepada Allah. Maka seperti itu. Kan, makanya ketika kita di dalam pernikahan, doanya apa? Barakallahu lak wa baraka'a alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Coba, barakallahu lak, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, wa baraka alaika, dan keberkahan atasmu. Apa yang dimaksud berkah tersebut? Jadi ketika ada yang menikah itu bukan selamat menempuh hidup baru, bukan doa. Ini yang diajarkan oleh Nabi, supaya orang itu menapaki jalan rumah tangganya dipenuhi dengan kebaikan. Ketika giliran mendapatkan nikmat bertambah, tidak sombong, tidak melampaui batas. Giliran kekurangan, tidak putus asa, atau misalkan istilahnya dia kecewa, akan terus. Makanya Nabi mengatakan, ajiban di amril mukmin in amrahu kullahu lahu khair. Mengagumkan urusan orang beriman itu seluruh urusannya baik. Baik di sini bukan sisi dunia, Pak. Karena kalau kita taat kepada Allah, ingin dibalas dengan dunia kita yang lapang, anak-anak yang sehat, kemudian ekonomi yang lancar, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena dunia ini bukan untuk kita. Yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk itu cuma 1%. 99-nya tanggungan di akhirat. Rugi. Kenapa rajin sholat duha supaya lancar dagangnya? Rugi nanti di akhirat. Mana pahala duha saya ya Allah? Kan kamu niatnya yang lancar dagang. Udah aku lancarkan dagangmu, betul nggak? Rajin tahajud supaya beres urusan proyeknya, Allah bereskan. Jangan rugi. Lihat surat Hud ayat 16. Ya, suka lupa ayatnya. Ini saya bacakan aja biar ini, ya, supaya karena bahaya nih. Kalau orang Islam beramalnya dibalas oleh dunia, orang kafir semuanya akan jadi pengemis. Nah, ini ayat ini saya bacakan. Allah mengatakan, "Mangkana yuridul hayatad dunya." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wajinataha, dan perhiasannya, ini dari amal soleh, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami balas, sempurnakan balasan amalan mereka, fiha. Nah, kalimat fiha ini maksudnya di dunia. Wahum fiha la yubhasun, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Tapi apa ayat 16-nya, lihat. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak ada untuk mereka kecuali neraka. Wahabito ma sana'u, batalah apa yang telah mereka perbuat fiha di dunia ini, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batilah apa yang mereka. Kenapa dikatakan batil? Karena tujuannya buruk. Rajin tahajud supaya dagangannya rame, buruk itu. Rajin puasa supaya urusannya gampang, buruk itu. Nggak boleh seperti itu. Oh, kalau ingin begini sedekah dong. Nah, kayak gitu kan? Pengen mobil ini sedekah. Itu buruk, itu pengajaran yang buruk. Jangan seperti itu motifnya. Ini ayatnya nih. Rugi nanti di akhirat. Amalan itu lillah, halas, tidak ada yang lain-lain. Adapun nanti dapat dunia itu hanya busra di dunia sedikit yang disegerakan. Bukan itu tujuannya. Makanya dia akan istiqomah apapun. Makanya kalau orang seperti itu ketika dipuji tidak akan, ini ketika dicela juga tidak akan lemah, betul nggak? Tulus aja orang itu seperti itu. Nah itu, jadi prinsip hidup itu seperti itu. Makanya
yang kita raih keberkahan itu adalah dalam kebaikan. Bagaimana agar kita menjalani rumah tangga, mendidik anak istri itu sabar, terus diolah sampai kebaikan. Karena kita kan pengen kumpul di surga, betul nggak? Kenapa tadi wanita surga, wanita dunia lebih cantik dari bidadari, lebih mulia dari bidadari? Karena peran di dunia ini. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-jaza' ma'a sakilatihi, balasan itu tergantung tingkat kesulitannya. Orang sampai orang yang baca Quran dengan terbata-bata pahalanya 2, berbeda dengan yang sudah lancar. Kenapa? Karena dia berjuang untuk bisa. Yang kedua, membaca meskipun seperti itu. Jadi memang begini, jangan sampai meninggalkan. Meskipun makhrajul hurufnya belum tepat, nggak masalah. Yang usahakan itu panjang pendeknya jangan salah. Karena Syekh Utsaimin tidak berdosa jika panjang pendek tidak salah. Kalau makhraj salah itu masih ditolerir, tidak mengapa, karena lajah manusia itu berbeda-beda. Itu penjelasan Syekh Utsaimin seperti itu. Nah, tapi ini penting sekali. Kita ini beramal dan beramal. Tadi anaknya makin banyak, makin capek, pahalanya makin besar. Jadi orang beriman itu nggak boleh ngeluh. Aduh, kerja capek bu. Iya, kata siapa nggak capek. Tapi kalau ngeluh hilang pak. Pulang, aduh, tahu nggak? Aku ini pulang dari luar kota. Makanya ini saya sarankan kepada ibu-ibu. Jika suaminya datang, jangan tanya dari mana. Tahu kan dari kerja, betul nggak? Pengen apa tanyanya. Nah, iya begitu. Suami itu yang capek hilang gitu. Ditanya pengen apa, betul nggak? Masya Allah istri saya. Pengen kopi bu, betul kan? Pengen mandi kan, biasa seperti itu. Seperti itu, maka jangan tanya dari mana. Karena gini, salah satu penyebab rumah tangga berantakan itu tidak ada kepercayaan dari masing-masing. Udah tahu suami itu pulang kerja, pulang cari nafkah, pulang dari acara dari mana, nggak usah ditanya dari mana. Tanyanya pengen apa. Praktekanlah ini, betul. Kan GKS, betul nggak? Iya, kita harus singgung terus ini. Diingatkan terus. Iya. Iya, baik. Nah, baik. Kemudian yang keempat dilandasi dengan ilmu. Artinya mendidik anak, membangun rumah tangga, bermuamalah, apapun butuh ilmu pak. Sampai dulu orang-orang yang dagang di pasar itu dites fikih muamalahnya. Dan Umar berkata, la yubai fi sukina ila man tafaqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali yang paham agama. Karena Nabi mengatakan al-bai'u shadiq ma'il fil jannah. Pedagang yang jujur itu bersamaku di surga. Sampai Nabi menunjukkan kayak gini. Tapi kenyataan di lapangan bagaimana pedagang? Apakah semua jujur? Banyak yang tidak jujurnya daripada yang jujurnya. Betul nggak? Terigu sekilo pada 9 ons. Minyak 1 liter dibilang 1 kilo. Betul nggak? Banyak kan itu sama. Abu itu kan jeruk manis-manis. Gak usah disinggung terus Mas Ari, kasihan. Ya, artinya banyak sekali. Nah, ini butuh ilmu. Termasuk ketika merawat hubungan dengan istri dengan suami butuh ilmu ini. Kalau orang nggak pakai ilmu susah, ngomong saja kadang nyakitin, betul nggak? Nah, ini perlu ilmu itu. Bagaimana ilmu bermuamalah dengan istri, ilmu bermuamalah dengan anak sekalipun perlu. Karena dulu pernah kita sampaikan bagaimana ngomong dengan anak umur sekian, dengan sekian. Jangan sampai anak bapak udah SMA dianggap kayak anak SD terus. Makanya anaknya ngelawan. Aku ini dikira kecil terus sama bapak. Sebel aku sama bapak. Kan banyak yang kayak gitu, betul nggak? Iya. Itu akibat tidak punya ilmu. Maka ini penting. Dan terakhir nih, karena sudah setengah 12, yang terakhir diorientasikan dengan komunikasi, artinya apapun harus dibicarakan. Apalagi misalkan budaya yang berbeda. Karena menikah dalam membangun rumah tangga itu adalah pertemuan dua budaya, apalagi yang mungkin di beda daerah. Kadang bahasa kan beda, betul nggak? Kadang
ada orang itu gara-gara lampu saja ada yang berantem. Betul nggak? Yang istrinya senangnya terang, suaminya gelap. Kenapa? Suaminya enggak ngalah duluan. Kalau udah lama tidurnya udah nyak baru matiin, kan betul nggak? Kan nggak masalah, betul nggak? Banyak ini komunikasi penting ini. Dan sering terjadi ini gara-gara komunikasi ini. Apalagi mohon maaf, karena memang kadang-kadang orang gunung dengan orang laut aja beda kan bahasanya, betul nggak? Iya, pernah saya ngalami juga dulu kan kayak gitu. Namanya komunikasi itu penting sekali. Nah ini ketika kita membangun rumah tangga, kemudian kita akan lanjutkan, ada setengah jam lagi, karena ini supaya habis ya, agar kita masuk surga bareng-bareng. Nah komunikasi ini penting, termasuk komunikasi dengan anak. Jangan sekali-kali memahami anak itu anak terus. Ketika mereka sudah remaja, kedua mereka sudah dewasa. Tolong ubah cara bicara dengan mereka, cara komunikasi dengan mereka, apalagi dengan istri. Kadang-kadang gara-gara komunikasi itu sering jadi masalah. Contoh begini, yang namanya wanita kadang-kadang sering nangis, betul Bu? Kadang-kadang hal yang menyenangkan pun nangis, betul nggak? Apalagi yang menyedihkan, betul nggak? Itu tabiat wanita. Kalau orang nggak paham ini, kadang wanita istrinya lagi nangis itu diomelin. Kenapa sih nangis melulu? Betul nggak? Cengeng dan sebagainya. Nih bapak-bapak, kalau istrinya lagi nangis, siapkan bahu yang kuat. Jangan ngomong. Kalau sudah tuntas nangisnya itu diam. Betul nggak? Terus ibu-ibu itu kadang senang bicara, kadang diulang-ulang. Kemarin udah ngomongin, diulang lagi. Nggak masalah. Coba antum tuh dengar, belajar mendengar. Sebagaimana antum belajar bicara, nih komunikasi dengan istri itu. Jadi tadi ibu-ibu jangan nanya pulang dari mana, mau apa, sekarang bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibunya ngomong tuh nggak usah diomongin lagi, dengerin aja. Sebenarnya kadang ibu-ibu tuh kalau WhatsApp saja panjang, kan gitu, betul nggak? Sama suaminya, iya Bu, cukup kan, betul nggak? Beda dengan istri kan, nggak bisa kayak gitu. Dan karakter laki-laki emang kayak gitu, betul nggak? Wanita mah multi talent, betul nggak? Lagi masak, gendong bayi, nyusuin bayi, nerima telepon, nulis pesanan, bisa ahwat mah. Beda dengan laki-laki, ya. Makanya kalau ini komunikasi dengan istri itu dijaga tuh seperti itu. Jadi kalau istri lagi marah-marah nggak usah marah, kita itu dengerin aja, paham ya? Nah ini komunikasi, ini termasuk, jangan dikira ini sepele. Karena istrinya baru ngomong, kemudian ngomong, tambah macam. Tadinya ngomongnya mau 5 menit, jadi 50 menit tuh ngomongnya nggak berhenti. Betul itu. Tanya soal pengalaman. Iya. Ini komunikasi. Jadi ini harus diharmoniskan. Apalagi yang mungkin, apalagi nanti ketika antum punya anak yang sudah dewasa, menasehati akan berumah tangga itu seperti apa? Ya, karena tadi itu ketika membangun rumah tangga itu kompleks sekali, ya. Dan kita harus sesuai dengan syariat seperti itu. Baik. Kemudian di antara agar kita kumpul dengan keluarga kita di surga nanti adalah kita menanamkan takut kepada Allah di dunia. Sekarang ana tanya sama antum, mau takut di dunia atau takut di akhirat? Takut di akhirat atau di dunia? Kalau orang takut di dunia akan aman di akhirat, kalau takutnya di akhirat nggak akan aman di dunia. Apa? Dia nggak akan aman nanti di sana. Karena di akhirat mah mau sabar nggak sabar sama aja. Nyesel saya masuk neraka, nggak bisa. Ya. Nah baik. Karena Allah tidak mungkin menimpakan kepada hamba-hambanya 2 kali takut dan 2 kali aman. Ini prolognya. Di dalam hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau menyebutkan firman Allah,
demi keagungan dan kekuasaanku, tidak mungkin berkumpul dua rasa takut dalam diri hambaku, dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika merasa aman padaku di dunia, maka aku akan buat ia takut di hari kiamat. Dan jika ia takut padaku di dunia, maka ia akan aman di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Kalau orang sudah takut kepada Allah di dunia, dia akan takut riba, takut melakukan dosa, takut melakukan kemaksiatan, takut ketika meninggal dunia. Maka orang-orang semacam ini akan aman di akhirat. Dan ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Merasa takut hingga merasa diawasi oleh Allah. Jadi anak kita mau berbohong pun gak jadi. Bagaimana kita bisa masuk surga dengan mereka, sementara mereka berbohong kita biarkan. Banyak sekali anak-anak SMA sekarang itu uniko. Tahu uniko? Sudah. Apa pengalaman? Jadi orang itu, anak ini ada biaya untuk kemah itu 50.000. Bilangin yang berapa? 250.000. Orang-orang yang hari ini korupsi itu dari SMA-nya udah kayak gitu. Dari SD, no, ada bapak dari SD. Betul, Pak. Karena tidak takut kepada Allah dari kecil sampai dewasa kayak gitu. Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi orang jujur yang kurangnya. Betul. Itu seperti itu. Maka seperti itu. Tanamkan ke dalam diri anak itu. Kalau orang takut, kenapa sekarang ini begitu dahsyat riba itu? Makanya kita dicabut keberkahan kita. Hujan tidak jadi rahmat, malah jadi banjir. Betul nggak? Betul kan? Kemarau sebentar saja serasa lama. Sumber-sumber air kering. Betul nggak? Ini dicabut rahmatnya oleh Allah. Karena memang riba itu luar biasa sekarang dunia. Sampai sekarang ini ditawarkan ke pintu-pintu kan, betul Pak? Sampai kita buka HP aja kadang ada tawaran pinjaman online dan sebagainya. Hati-hati itu. Itu jebakan-jebakan setan. Ya. Nah, Iwan dan akhwat rahimakumullah, ketika orang yang takut kepada Allah, jenazahnya ditaruh di keranda, mau dibawa ke area pekuburan, maka dia akan mengatakan, Qadimuni, Qadimuni, segerakan aku, segerakan aku. Begitulah teriakannya, dan ini sahih riwayatnya. Kok saya nggak dengar? Kalau dengar antum nggak bisa tidur. Kan Nabi mengatakan, kalaulah kalian tidak akan dikubur, aku perlihatkan kepada kalian azab kubur. Kalau diperlihatkan azab kubur, apa fungsi iman? Apa fungsi kita menanamkan keimanan? Karena menanamkan keimanan itu paling utama kepada anak dan istri kita, keluarga kita, dan kepada semua orang. Ini penting, ya. Makanya orang yang takut dan beriman kepada Allah saat di dunia, ketika wafat pun di mereka itu ingin cepat-cepat ketemu Allah. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka ketemu dengannya. Ya. Jadi enggak takut gitu ketika wafat itu. Ini akibat dia ketika hidup di dunianya takut kepada orang. Takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada singa. Ia menjauhi larangannya, yang mempraktekkan, dan ini harus tertanam di dalam kehidupan kita. Anak-anak kita itu dari kecil ketika makan sudah membiasakan tangan kiri. Ketika baju seperti ini ajarkan doanya, yuk nak baca bismillah dulu. Dibeliin susu, yuk baca bismillah. Kalau bisa dengan doanya yang lengkap. Ini sudah terbiasa. Hari ini banyak orang boro-boro bismillah. Gak peduli makanan itu halal atau haram juga diembat, betul nggak? Karena tidak tertanam dalam itu. Maka tanamkanlah rasa takut kepada Allah.
Karena kalau orang takut kepada Allah akan aman nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang tidak takut kepada Allah, semuanya dilabrak, betul nggak? Gimana nanti akhirat nggak kelihatan ini, kan betul nggak? Nggak dipikirin. Maka orang kayak gitu sejak proses sakaratul maut, tahu nggak proses sakaratul maut? Jadi gini Pak, yang pertama kali dilihat oleh orang yang maut itu bukan malakal maut. Jadi dalam hadis panjang, ya, kalau nggak salah dulu pernah disampaikannya ketika pengurusan jenazah di mana, di Al-Falah ya. Jadi orang itu akan melihat malaikat berbondong-bondong. Baik tidaknya malaikat yang datang tergantung takut tidaknya kita kepada Allah. Kalau orang tidak takut, yang datang juga malaikat-malaikat berwajah hitam. Sebelum turun malakul maut, dicabut jenazahnya juga ibarat golok atau gergaji yang punya dua mata dari bulu wol. Dari bulu wol itu Pak gini nih, ada bulu-bulunya, dilipat basah, ditarik. Kayak kulit domba tuh dilipatkan, terus kita tarik gergaji yang ada dua matanya. Itu susah atau susah sekali? Susah sekali. Nah itu ibarat orang yang tidak takut tuh baru prosesnya kayak gitu Pak. Kemudian ketika dia dibawa ke kuburan, dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabun. Celaka, mau dibawa kemana kalian? Aku ini mau dibawa kemana? Cuman kita nggak dengar Pak. Itu ya. Makanya hidup ini cuma pilihan. Maka mau takut sekarang atau takut nanti. Orang takut kepada Allah identik dengan penduduk surga. Contoh, orang takut macet berangkatnya lebih pagi, lebih awal. Takut kesiangan, lebih pagi. Betul kan? Seperti itu. Orang takut kepada wanita, takut kepada Allah, menutup aurat. Taat kepada suami. Seperti itu. Itu implementasinya kayak gitu. Jadi bukan sekedar takut. Jadi ketika seorang istri taat kepada suami, suami baik kepada istri, itu dilandasi takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang takut kepada Allah pasti mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti bangun untuk sholat malam. Orang yang takut kepada Allah pasti menolak segala sesuatu yang berbau dosa, hingga akhirnya ketika dia dimasukkan ke dalam kubur merasa tenang, tidak khawatir lagi karena sudah takut kepada Allah duluan, akhirnya tenang. Ya, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir untuk ke surga ini, untuk materi kita ini. Mungkin nanti bulan depan ada materi lain ya. Maka kita harus bergegas kepada dua hal. Apa yang harus kita bergegas? Ayatnya tadi sudah dibacakan. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu izzat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tidak pernah memerintahkan orang-orang beriman untuk bergegas dan berlomba-lomba kecuali dalam dua hal. Apa? Cepat tobat dan menuju surga. Ikhwan dan akhwat sekalian. Dan tidaklah kita bergegas kecuali dalam perkara penting. Kalau perkara tidak penting mungkin kita tidak terlalu bergegas. Ketika kita menghadiri acara yang tidak terlalu penting, mungkin kita akan slow, santai, betul nggak? Kadang mepet-mepet waktu, betul nggak? Namun ketika kita mendatangi acara yang sangat penting, terlambat saja menjadi momok yang menakutkan. Kita bergegas dan berlomba-lomba hadir sebelum acara dimulai. Allah tidak pernah menggunakan kata wasari'u, berlomba-lomba atau bergegas, kecuali dalam dua hal. Pertama, dalam meminta ampun kepada Allah. Kedua, dalam perjalanan kita menuju surga. Karena kita dikondisikan oleh Allah untuk bergegas menuju surga. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji setiap ilmu dan kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, supaya itu bisa menjadi bekal untuk memantaskan kita menjadi penduduk surga. Karena ilmu itu duluan,
Al ilmu qoblal qaul wal amal, kata Imam Bukhari. Kemudian Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa, ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang benar, harus ilmu dulu. Nah, menuju ke surga pun sama seperti itu, ya. Karena apalah artinya terburu-buru kalau kita termasuk orang-orang yang tak pantas ke tempat yang kita tuju. Kita terburu-buru ke istana, tapi tidak mempunyai akses yang bisa memasukkan kita ke istana. Kita terburu-buru ke ballroom, tetapi tidak mempunyai undangan untuk masuk ke sana. Sama halnya kita bergegas menuju surga, tapi ternyata kita tidak pantas masuk surga. Terburu-buru pada sesuatu yang kita tidak pantas untuk masuknya adalah kerugian. Karena itulah kita harus bergegas memasuki surga, sekaligus harus memantaskan diri supaya kita menjadi orang yang pantas memasukinya, yaitu dengan jalan berilmu. Sebab surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Yang kita harapkan dan kita inginkan adalah supaya kita dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada keridhaan dan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Maka kita harus bergegas, sekalipun harus memantaskan diri supaya kita menjadi orang yang pantas memasukinya, yaitu dengan jalan berilmu. Sebab tadi sekali lagi, surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Itu yang pertama. Jadi agar kita takut kepada Allah, tetap kuncinya adalah ilmu. Agar kita bisa bergegas ke surga, harus tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmu tuh bangun malam tuh beda. Kalau orang berilmu, dia akan berkata, selain mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata Allahumma gfirli. Maka kata Rasulullah, siapa yang terbangun malam membaca itu akan diampuni dosanya. Kemudian dia berdoa, akan dikabulkan doanya. Kalau sholat diterima sholatnya. Itu orang berilmu. Terus ke air, bikin kopi, siapa untuk sholat malam. Beda orang yang gak berilmu. Bangun, bikin kopi, cari remote, Barcelona. Betul gak? Beda gak dengan yang berilmu? Beda, betul kan? Beda. Bangun saja beda, pahalanya beda. Kalau orang yang gak berilmu bangun tidur itu baik juga, gini tidur lagi, betul gak? Orang berilmu kan tadi itu, dari hal yang kecil saja. Makan jadi ilmu, bekerja jadi ilmu, pakai baju pakai ilmu, sampai ketika semua kebaikan-kebaikan itu sampai berilmu. Sampai dulu ketika saya ikut daurah dengan salah seorang syekh dari Timur Tengah, ketika beliau menjelaskan hatta mafifi imro'atik, sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Jadi kalau antum pulang kerja, pulang dari pasar, ada tukang martabak, istri antum suka, ya bawa. Oh ini sedekah, istri aku suka martabak. Jadi nggak usah nunggu di WA, pulang bawa martabak. Orang berilmu itu tahu istrinya kayak, ya nggak usah tiap hari, sebulan sekali. Gitu kan? Ya artinya tetap diwarnai amal itu, dipraktekkan. Kesempatan untuk mendapat pahala itu jangan dibuang. Sejak bangun tidur sampai tidur itu karena identik dengan ilmu. Orang nggak punya ilmu banyak luput kebaikan. Makan saja nggak jadi pahala. Minum saja nggak. Minum kopi saja orang yang berilmu itu jadi sedekah, jadi pahala. Makanya para ulama itu jangan dikira minum kopi itu tidak baik. Karena ada satu kaidah fikih, la yatimul wajib bila bihi fahuwa wajib. Tahu artinya? Tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya itu wajib. Kalau sholat ngantuk-ngantuk, baca kitab ngantuk, siapkan kopi. Jadi tidak ngantuk itu wajib kopi. Itu mah dalil ustad. Enggak, saya enggak request kopi. Enggak request kopi, enggak. Ya, enggak. Jadi jangan salah, saya enggak. Karena mungkin kalau enggak akan sama kan, betul enggak? Itu mah hanya kalau orang berilmu tuh kayak gitu. Bikin kopi saja jadi pahala, betul nggak? Itu dari yang kecil, apalagi yang besar apa? Yang besar. Jadi bukan berarti pahala itu harus tegang, harus serius semua, tidak, Pak. Antum baca kitab, minum kopi, gandeng anak,
canda dengan anak berpahala jika itu melatih anak kita berbuat baik, kan Allah memerintahkan. Bahkan Nabi mengatakan yang terbaik ke kalian ada yang paling lembut kepada keluarga kalian. Bapak Nabi lagi sholat, Husain tuh naik di atasnya. Yang tadinya sujud beliau itu kan sepanjang berdirinya ditambahin lama. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, apakah turun wahyu kok lama sekali sujudnya? Tidak, cucuku belum puas naik ke punggungku. Coba bapak lagi sholat, anaknya lagi sholat. Haula wala quwata illa billah. Bagaimana serius terus dengan anak? Apa nggak boleh sholat gendong anak? Boleh. Kalau ada, mohon maaf ini ya, kalau ada DKM suka ngusir anak-anak dari masjid, jangan disalahkan nanti anak-anak gak ada yang ke masjid. Saya sedih ketika sholat, kakek-kakek semua, ini gimana kalau udah mati, mana ini orang. Saya kan sering pergi-pergian tuh, kadang sholat itu senior semua, 2 saf, 1 imam, 1 ini aki semua ini. Bukan berarti saya muda itu ya. Ini saya sampai selalu dipikiran kalau saya itu. Saya pernah sebelum Idul Adha saya tuh pergi ke salah satu daerah di Subang gitu ya, ke salah satu kampung. Adzan masjidnya besar. Yang sholat 1 saf, nggak penuh 1 saf juga. Saya lihat aki-aki semua ini, anak muda pada kemana ini? Nanti kalau ini mati semua nggak ada yang sholat, betul nggak? Itu harus sedih. Itu kenapa akibatnya anak-anak sering dimarahi ketika masuk masjid. Nabi ketika ada anak-anak masuk masjid apa katanya? Marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Lebih tinggi grade-nya. Selamat datang ya thalabatul ilm, wahai penuntut ilmu. Makanya kalau ke masjid anak-anak itu didandanin baju sholat supaya dia ngerti dia tuh mau sholat. Jadi jangan jengkel dengan anak-anak lari-lari di masjid. Disiplinkan saja supaya mereka itu betah di masjid. Jangan nanti betahnya di tempat PS. Betul. Apa? Kalau ganggu ya diingatkan, makanya dilatih dulu dari rumahnya. Jadi jangan gitu saja, dilatih, dibiasakan. Dan insya Allah itu bisa, semuanya kebiasa. Nggak apa-apa anak mah sholatnya yang nggak benar juga jangan dimarahin. Contohkan, gini nak, kalau besoknya salah nggak masalah, jangan bosen. Orang Allah ketika memerintahkan kita nyuruh sholat itu apa kalimatnya? Wastabir alaiha, wamur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabarlah ketika mendidiknya. Nah, apalagi kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, ya. Baik ya, sudah ya, beres, sudah cukup. Jadi ilmu itu tadi. Kayak yang satu lagi sebenarnya itu tobat. Allah selalu nunggu tobat kita. Dan jangan putus asa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 35. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui diri-diri mereka, jangan putus asa, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jadi jangan khawatir, selama masih ada kesempatan untuk bertobat maka tobat, tetapi jangan dinanti-nanti, ya. Orang misalkan berbuat salahnya 100, ketika dia tobat 101 diampuni insyaallah. Jadi inilah yang ditunggu oleh Allah dan itulah jalan, dan ini dibiasakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nabi yang sudah diampuni istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari. Ya, bahkan lebih, apalagi kita yang tentu dosanya lebih banyak seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Ada nih kita itu biar ada Ustaz Adli. Baik, itu saja dulu. Ada pertanyaan nggak ini? Gimana ini, Pansar? Gimana panitia? Tutup dulu. Baik, untuk session ini ditutup dulu. Itu saja yang bisa disampaikan. Jadi materi bersama dengan keluarga ke surga, ada intinya kayak gitu. Kita membangun rumah tangga, hidup di dalam rumah tangga sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya yang dipandu dengan ilmu, ya. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas kali ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.